Selamat pagi, Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini dengan tubuh yang sehat kita bersama-sama oleh kemurahan Tuhan untuk mengandungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih buat kemurahan-Mu dan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Lindungi kami Tuhan dengan kasih-Mu dan firman-Mu. Sebentar kami mengandungkan firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu ini memberi pertolongan pada kami, memimpin kami hidup pada hari ini Tuhan. Jadikanlah kami pengikut firman, melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dan Tuhan Yesus Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap manusia banyak masalah-masalah yang kita hadapi, ya, ganti berganti, ya. Dunia dalam Matius 24 dikatakan dunia tambah susah, pada zaman yang akhir ini tambah banyak kesusahan. Ya, kita baca Matius 24, bagaimana firman Tuhan berkata, Matius 24 ayat keempat. Permulaan penderitaan. Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya bercakap-cakap sendirian dengan dia, dan kata mereka, katakanlah kepada kami, bila mana ini akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspada supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku, nama Tuhan, dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengarkan deru perang, kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi, tapi ini belum kesudahannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, masa-masa ini kita mendengar banyak kejadian-kejadian di dunia ini yang membuat orang jadi takut, ya. Perang di sana sini, pada perang di Ukraina belum selesai, perang di Timur Tengah, ya, antara Hamas dan Israel. Saudara-saudara, perang itu membuat korban banyak. Perang itu membuat kesusahan pada masyarakat sekitarnya, ya. Pun akhir terjadinya macam-macam, ya. Terjadi kesulitan, banyak korban, anak-anak, ibu-ibu meninggal konyol tanpa sebabnya, tanpa karena perang itu. Tapi saudara, biar kita tetap tingkatkan dekat kepada Tuhan, saudara. Kehancuran di dunia sana sini, saudara, tapi biar kita tetap datang kepada Tuhan. Selain itu bencana alam berganti-gantinya, bencana perekonomian yang sulit, pada penyakit di mana-mana, ya, dan tingkat kejahatan semakin hari semakin mengkhawatirkan. Kita banyak ayat kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan pada anak-anak, pada wanita dan sebagainya. Tapi sudah percaya kehidupan kita, ya, dengan dunia ini membuat kita khawatir dan khawatir. Tapi kita harus tetap bergantung kepada Tuhan. Juga kehidupan kekristenan semakin hari semakin terdapat tekanan yang luar biasa. Hal itu membuat kita jelas bahwa tidak ada satupun di dunia ini jaminan pada semua orang untuk hidup tenang. Kita hanya hidup tenang dekat kepada Tuhan saja. Ya,
membuat situasi keadaan tidak bisa tenang, membuat jadi gelisah dan panik, bertanya-tanya bagaimana. Tapi sudah hanya datang kepada Yesus, kita bisa tenang, saudara ya. Jadi menyikapi ini, saudara, jangan kita khawatir, jangan kita terkejut, karena pasti terjadi. Karena sudah dituliskan di dalam Matius 24 ayat 3 tadi itu ya. Ingat saudara-saudara, ketenangan itu ada keputusan kita. Sebagai anak Tuhan, kita sampai keputusan untuk tenang. Bagaimana tenang? Hanya dekat Yesus saja. Ya, saudara, jangan kita mendengarkan, lihat suara-suara yang kita dengar, lihat mata yang kita lihat di TV-TV yang buat kita semakin takut, gelisah, panik, bingung, saudara. Tapi dengan datang kepada Yesus pasti dapat ketenangan, saudara ya. Kalau kita dapat tenang, kita membuat keputusan yang tenang, maka kita ada kuat, ya. Kita bisa berpikir dengan jernih, saudara ya. Kita buat keputusan untuk tenang untuk dekat kepada Tuhan Yesus. Situasi apapun, saudara, percaya Tuhan kita tidak pernah mengecewakan dan tidak pernah mendengar kita, saudara. Harus selalu menolong kita pada waktu yang tepat, saudara. Jadi tidak usah bingung-bingung aja, datang kepada Tuhan dengan sikap yang tenang. Dengan tenang kita bisa berpikiran yang positif, bisa berdoa kepada Tuhan, bisa mencari jalan yang baik, tidak bingung, tidak gelisah, tapi saudara ya, biar kita tenang kepada Tuhan ya. Karena dengan tenang kita akan dapat kekuatan, dapat perlindungan Tuhan, berdoa berpasrah pada Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak usah khawatir, tidak usah takut, tapi datang kepada Tuhan. Ya, dengan datang kepada Tuhan, dapat ketenangan hati, saudara. Bagaimana kita bisa tenang kalau kita datang hanya kepada Tuhan? Ya. Daud mengatakan, saudara, bagaimana bisa tenang itu hanya dekat Tuhan saja. Mazmur 62 ayat 2, Daud mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada Tuhanlah keselamatan kita, saudara sekalian. Hanya daripada Tuhan saja, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada. Sudah kita berharap pergi kemana yang lain-lain, tidak ada ketenangan. Tapi dengan Tuhan kita dapat ketenangan, saudara. Jadi jangan tinggalkan Tuhan, karena dekat Tuhan hanya dekat Tuhan saja ada keselamatanku. Tenang, hanya dekat Allah kita tenang, ada siswa keselamatan kita, saudara sekalian. Ya, apapun kita hadapi sekarang, saudara, bukan masalah sakit penyakit, masalah begini menakutkan, tapi Tuhan tidak mendengar saudara dan saya. Ya, kita baca di dalam yang dikatakan oleh Tuhan, hanya Yesus saja dekat Tuhan. Ya, kita baca di dalam kitab Yesaya. Kitab Nabi Yesaya pasal 30 ayat 15. Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan, dan tinggal tenang dan percaya terhadap kekuatanmu. Saudara, kekuatan kita hanya tinggal tenang dekat pada Yesus dan percaya. Itulah kekuatan kita menghadapi situasi yang tidak menentu di dunia ini. Biar kita percaya kepada Tuhan, tinggal pada Tuhan, ya, dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, diselamatkan dengan tenang dan percaya terhadap kekuatan kita, saudara. Biar kita tidak usah bingung kanan kiri, tapi kita hanya tetap dekat Tuhan, menyerah kepada Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah menolong, meninggalkan kita. Tuhan pasti menolong kita pada waktunya, ya. Tidak perlu kita bingung dan sebagainya, tapi Yesus berkuasa. Ingat, saudara, pada waktu
bangsa Israel didatangi musuh besar, yaitu Goliat. Semua takut, panik sudah. Tapi Daud datang dengan hikmat Tuhan. Daud datang menentang Goliat dengan tenang. Dia mengandalkan Bapa di surga, dapat kemenangan. Daud tidak bingung seperti semua bangsa Israel. Bahkan Saul pun bingung lihat Goliat yang besar. Tapi Daud dengan tenang, dia mengatakan, aku datang dengan nama Allahku, Yahweh yang Maha Kuasa. Ya, maka Daud dapat kemenangan, saudara. Jadi kemenangan bukan karena senjata yang banyak, uang yang banyak, tapi hanya tenang dan berserah kepada Tuhan. Daud menang mengalahkan Goliat karena dia tenang dan percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, biar kita hari ini kita tetap berdoa ya dengan tenang, supaya kita berdoa dengan Tuhan. Ya, tidak usah bingung sana sini. Tuhan akan datang. Tuhan pasti menolong kita. Ya, Tuhan pasti membela kita pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Ya, waktunya Tuhan pasti menolong kita pada waktu yang tepat. Sudah, jadi tidak usah bingung kanan kiri. Kuncinya ada tenang, tinggal dekat dengan Tuhan. Nah, dia keselamatan bagi kita, ya saudara ya. Biar kita hari ini jangan tinggalkan Tuhan, tapi tetap setia kepada Tuhan. Pasti dipelihara Tuhan. Biar apapun kesusahan di dunia ini, Tuhan kita, harapan kita yang sanggup menolong saudara dan saya. Amin. Nah, kita berdoa. Bapak di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami Tuhan, hidup percaya kepada Tuhan, besar kepadamu, tinggal tenang di dalam Engkau Tuhan, supaya kami bisa berdoa, kekuatan daripada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tinggal dengan Tuhan, kami dapat kekuatan baru, dipelihara Tuhan, dan dapat kemenangan. Ajarkan anak-anak-Mu Tuhan selalu tinggal tenang dan setia kepada Tuhan. Kami percaya semua anak-anak mendengar firman ini, dikuatkan imannya, tetap setia, tinggal tenang kepada Tuhan, tetap selalu berdoa, dapat kemenangan dalam segala masalah. Dan Tuhan Yesus mendengar doa ini. Haleluya. Amin.